band saya dulu tahun 2005 itu Raja Pensi. Jadi band punk yang bisa masuk sekolah-sekolah. Ini adalah social foundation yang berbasic musisi, satu-satunya katanya media Spanyol itu satu-satunya. Dan saya pernah masuk koran El País Spanyol. Iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneng di jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan jagongan dengan pemain musik rock. Rocknya ini jarine rock blingsatan. Nggak tahu seperti apa rock yang blingsatan. Kalau zaman saya dulu, saya juga senang musik rock, tapi rock yang aliran kayak The Purple, kayak aliran musik rock yang slow dan segala macamnya lah. Dan saya juga pasti nonton kalau ada konser festival yang diadakan sama Lox Labor di Gelora 10 November. Pasti tidak pernah ketinggalan ikut nonton di sana. Karena Surabaya ini adalah barometer musik rock ya. Pada saat itu beberapa musisi itu berasal dari Surabaya, dari zamannya ke zamannya sampai sekarang pun. Mulai zamannya SAS Group, arek Surabaya juga. Begitu juga ada Andromeda, arek Surabaya. Dewa juga Surabaya. Banyak dari zaman ke zaman itu mereka selalu bergantian generasi, dan generasi itu juga anak-anak Surabaya yang melalang buana kebetulan ke Jakarta karena di sana pusatnya ibu kota, dan untuk meniti puncak karier ya di Jakarta. Tapi yang satu ini adalah lain daripada lain, mereka masih tetap di Surabaya, dan mereka ini nama panjangnya adalah Budi Dharma Arif. Gimana Mas Budi? Atau panggilannya? Arif aja. Arif aja ya. Mas Arif, sehat? Sehat. Iya. Gimana Mas Arif blingsatan? Ceritakan sejarahnya gimana sih kok ada musik blinks atau nama blingsatan? Musiknya jenis apa ini? Blingsatan itu musik punk lah. Oh, punk ya? Ya, punk rock kayak gitu. Jadi semacam kalau di Indonesia itu kayak Superman is Dead, kayak Netral. Kebetulan kita main bertiga juga. Jadi kalau di luar negeri mungkin kayak Green Day, Blink 182 kayak gitu-gitu juga. Oh, para penggemarnya anak-anak punk? Enggak, kebetulan anak-anak punk pasti, tapi anak-anak umum banyak gitu loh. Anak-anak punk itu yang rambutnya di macam-macam itu, sing koyo sing di apa itu? Ini mohawk namanya. Di mohawk itu namanya ya? Ya di antara mereka ada juga, tapi lagu-lagu saya lebih umum Pak, karena saya manggungnya juga dulu historisnya band punk yang bisa masuk pensi main jadi raja. Band saya dulu tahun 2005 itu Raja Pensi. Jadi band punk yang bisa masuk sekolah-sekolah. Karena memang tema-temanya lagunya kan yang teenage. Jadi pada waktu itu masuk pensi-pensi sampai seluruh Indonesia, Jakarta juga, ke Makassar dan sebagainya gitu. Itu dulu pernah dijulukin Raja Pensi dulu. Raja Pensi ya? Ya, kan setiap pensi itu polling. Oh, Jaji. Ada polling ya? Ada polling, ya. Kita selalu menang gitu loh. Oh gitu ya? Kita selalu di atas ya? Kita selalu menang. Itu bertahun-tahun sering main di pensi sampai sekarang. Itu kan 2005. Sekarang saya ketemu dengan anak kantoran atau apa yang dulu SMA-nya itu ngundang saya itu sering ketemu. Masih ketemu lagi, reuni-reunian ya? Iya. Kenapa kok dinamakan blingsatan itu? Sejarahnya gimana?
Blingsatan itu kan bahasa Indonesia, Pak. Blingsatan. Iya. Blingsatan itu kan apa kayak selengean ya, apa? Apa kita mau ngartikan itu nggak bisa berhenti. Begitakan. Iya, blingsatan lah ya. Itu kan asal bahasa Jawa ya. Blingsatan. Ya, harapan saya itu nanti kita terus bergerak dan nggak maksudnya nggak stuck berhenti di situ aja. Ya, kebetulan mungkin nama itu doa sampai sekarang kita masih bergerak, masih berkarya, masih manggung ke sana ke sini. Tahun berapa berdiri? 2005, Pak. Lama ya? 2005. Iya. Itu waktu itu jaya-jayanya rock loh ya. Itu malah itu malah turun-turunnya rock, Pak. Oh, turun-turun rock. Itu waktu itu ngetrennya itu band Top 40, band cafe, terus hip hop waktu itu. Hip hop. Tapi sebenarnya industrinya juga waktu itu ya saya yang pegang. Terus saya ganti dengan rock itu ya saya yang ganti. Saya kembalikan lagi ke rocknya. Itu untuk pasar industri Pak ya lokal ya. Lokal ke nasional juga pada waktu itu industri hip hop hiburan ini juga ke lokal tapi juga ke nasional. Jadi pada saya jelaskan pada era itu saya juga mau membuktikan bahwa sesuatu yang dikerjakan nasional itu nggak harus berada di Jakarta. Iya. Ada waktu itu seperti itu. Jadi 10 tahun saya pegang hip hop, saya punya manajer band. Habis itu 10 tahun di Blingsatan, ada 20 tahun lebih itu saya bermain di situ. Maksudnya demand di situ saya mainnya. Fan yang paling banyak itu dari kalangan anak-anak mahasiswa, pelajar atau umum? Pelajar. Yang paling paling mengagumi, paling fanatik. Itu kan anak SMA. Anak SMA ya. Kalau Blingsatan itu ya. Oh gitu ya. Karena on air-nya yang paling banyak juga di SMA ya. Iya. Keliling. Manggung-manggungnya itu rata-rata ya kalau SMA Surabaya itu pernah semua. Sudah nggak asing lagi Blingsatan ya. Dari 2005 sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu kita memang segmennya di situ. Jadi kayak event-event yang SMA anak muda 17, 25, 20 itu masih ngundang Blingsatan. Masih gitu. Blingsatan ya. Iya. Itu anak yang fanatik itu yang rambutnya gondes-gondes itu enggak? Juga ada juga ya. Ada juga. Jadi kita multi segmen kan kadang-kadang kalau di SMA komplek kayak gitu tuh jadi beda orangnya berbagai segmen. Kadang-kadang kita juga kalau bikin event manggung itu di kayak di pub kayak gitu-gitu juga. Asli sampean iki wong di sini, asli nih. Saya lahir di Kebalen, Pak, di Perak. Oh, Perak, Kebalen ya. Oh, asli Surabaya. Asli Surabaya. Tapi waktu bermusik saya beli rumah di Sidoarjo karena rumah Surabaya mahal, Pak. Oh. Tapi sekolah di Surabaya. Sekolah di Surabaya. Oh, itu. SMP 5, SD Prajamukti, kuliah di Unitomo. Di Unitomo dulu? Ya. Tahun berapa selesai? Lama, Pak. 94 sampai 10 tahun. Oh, 94 masuk. 94 masuk. Kuliahnya cepet, Pak. Kuliahnya cepet, cuman skripsi itu lambat karena ya itu main musik. Banyak kegiatan musik ya? Iya, dari kuliah saya. Di Unitomo dulu sering loh on air saya. Rumah saya kan depannya situ, di Nginden situ. Oh, gitu ya. Iya. Saya sering nonton dulu ya. Oh iya, memang dulu kan saya masuk situ karena kampus band-bandan, Pak. Band-bandan. Iya. Rumah saya di situ, depannya Unitomo situ. Oh iya. Tahu sering ada on air itu rame wes rame. Sering paling sering. Unitomo paling sering. Iya. Terus personilnya sampai aja waktu? Sampai dari awal sampai sekarang belum tergantikan ya. Saya terus ada Amir di drum sama Saka di gitar vokal, saya bass vokal. Oh, bass vokal Mas Arif ya. Sekarang juga masih sering komunikasi latihan ya? Masih sering, ini kita lagi ngerjain. Jadi Blingsatan mesti ngeluarin single album, habis ini kita ngeluarin album lagi. Oh, jadi YouTube-nya ada berarti? Ada, Pak. Kebetulan YouTube saya ada Blingsatan TV, kita juga bikin podcast juga. Bikin itu namanya Bajingan. Iya. Apa singkatannya? Obrolin aja bareng Blingsatan, Bajingan. Obrolin saja bareng Blingsatan. Itu segmennya lebih ke artis, Pak. Teman-teman artis, musisi kayak Erik Endang Sukamti, yang terakhir itu almarhum Erwin. Jadi saya mau menimba ilmu dari mereka terus menjadi ilmu, maksudnya biar ilmu itu bisa nyambung ke publik gitu. Publik ya. Iya. Jadi kolaborasi sama semua aja. Iya. Iya. Mas Arif,
pertama kali ya toh main band-bandan, gimana tanggapan keluarga? Karena band sampean itu lain daripada yang lain iki. Rocknya juga nggak rock sembarangan. Iya toh. Iya, Pak. Apa ya? Enak cahaya men, jadi lebih akrab lagi. Oh iya, Iya. ya gini Ji. Dari dulu kan memang pemain musik itu kan dikhawatirkan, maksudnya dikhawatirkan atas apa masa depannya. Masa depannya ya apa iki? Iya. Iya. Tapi waktu itu memang, tapi saya selesaikan semua, Pak Jaji. Jadi itu kuliah semua saya selesaikan semua. Tanggung jawab dari orang tua Saya selesaikan semua. Habis itu saya pernah disuruh jadi dosen karena saudara ada yang pegang kampus, masuk bagian negeri, apa. Terus saya pengen jadi musik dipaksa-paksa, terus saya tato, Pak. Tato ya? Tato wis gak mungkin. Iya, gak mungkin. Dosen juga gak mungkin. Gak mungkin. Setelah tato itu akhirnya saya disuruh membuktikan. Begitu saya pegang, sewaktu itu saya pegang manajer band. Saya jadi manajer band Cafe to Cafe. Sama punya band punk. Menikah itu saya masih ingat, Pak. Waktu didandanin itu tato tuh kan. Kelihatan semua kan. Bahkan Jawa bisa. Itu banyak orang ada yang komen, "Mas, nyambut damelin nopo?" Itu yang saya kenang. Tapi pada waktu itu ketika saya menikah langsung saya nekat, Pak. Jadi itu apa kewajibannya seorang laki-laki, seorang suami itu apa? Beli rumah, beli ini, ambil semua. Nyicil tapi. Iya, tapi iya. alhamdulillah 2015 selesai semua, Pak. Ya. Jadi yang penting kan terpenuhi. Iya, seperti tanggung jawab terselesaikan. Ya. Iya. Akhirnya dari situ akhirnya ya keluarga percaya, terutama mertua yang itu kata. Akhirnya anak-anak pun akhirnya berani terjun di bidang seni. Seni. Ya. Anak juga sekarang seni ya. Ya, ini saya bersama anak saya, dia juga video. Kelas 3 SMP dia sudah bikin video dan sebagainya. Waktu pacaran, itu tatoan dulu? Belum. Oh belum waktu? Dikit, Pak. Dikit. Oh, gitu ya? Iya. Habis itu jadi banyak ya karena tahu pacar saya seorang seniman. Cuman yang muring-muring mertua. Mertuane lah ya, terus mertuane ya apa? Tanggapannya kan mesti takoni bojo sampean. Iya, dulu istri saya ngeyel, ngeyel maunya menikah dengan saya. Ya itu akhirnya saya kan utang kan, Pak. Jadi akhirnya utang, jadi dalam artian wah ini aku utang harus bisa menghidupin kamu, harus bisa bertanggung jawab atas kamu walaupun profesi saya seperti ini. Ya itu habis menikah itu wis apa pengennya apa mau jepun wis apa kredit. Gak apa-apa, yang penting kan terpenuhi. Iya sih, tapi di tengah itu munting-munting, Pak. Lumayan, tapi alhamdulillah lah. Kalau band ala Blingsatan ini juga ada apa itu mas? Festival bareng ada? Kalau sekarang beda sama zaman tahun 80-an, Pak. Nggak ada festival, jadi itu sudah bikin album, bikin album. Waktu itu kan memang zaman indie label. Jadi saya pertama bikin record label sendiri dan sebagainya, promosi sendiri. Yang album kedua itu sudah sama label Jakarta, yang album ketiga label Jakarta, terus yang keempat ini mau dibikin sendiri. Gitu. Soalnya era itu sudah era indie label, jadi musisi sudah tahu bisnisnya gitu. Tahu sendiri ya, jadi bisa mengelola sendiri. Ya, terus sampai saya sekarang kan saya juga penulis di sebuah kanal nasional, wartawan musik, karena saya memang jurusan jurnalistik Unitomo lulusan. Nah, saya wartawan musik juga. Jadi kalau bikin apa-apa saya tulis sendiri, Pak. Iya. Saya teleponin wartawan Jakarta, saya masukin. Tinggal apa itu nge-share berita-berita atau tulisan-tulisan yang sudah sampean bikin itu ya? Iya, jadi saya bikin musiknya, saya bikin press release-nya, apa dan sebagainya itu. Jadi saya upload, minta teman-teman bantuan kayak gitu. Sudah menelurkan berapa album? 3 album. 3 single. Ya, 3 single. Habis ini album keempat. Yang paling meledak waktu itu album apa? Album pertama, Pak. Purnama. Album pertama. Judulnya? Iya. Itu Street Rock namanya. Street Rock. Iya. Wah, berarti ono gitar ya? Ono gitar iki. Iya. Coba. Ini lagu
Ini lagu 2005 pertama yang bikin booming dulu. Iya. Jadi ini tentang ya perempuan. Dulu saya bikinnya ini gara-gara ngelihat suatu berita yang anak perempuan bunuh diri karena pacaran, keperawannya diambil, habis itu ditinggal. Oh. Nah, saya Judulnya Belia. Jadi lagu ini untuk mengajak kalau sudah terlanjur kayak gitu jangan frustasi gitu. Diketno ae wis ngono ya. Enggak, maksudnya jangankan itu waktu itu apa ya, mungkin sex education apa, pendidikan seks. Jadi orang tua pun kalau tahu anaknya kayak gitu, semakin dia akhirnya kayak gitu ya. Jangan sampai menjadi frustasi lah kalau menghadapi masalah-masalah waktu itu. Oke. Lali ke lagu lama. Jelita, bangunlah jelita, gak usah mesah, rasa tak berharga. Bila cuman gitu aja, gak usah berduka, itu kan biasa. Pagi kan menyinari, hari kan berseri-seri. Cari pacar lagi, hati kan kau buka lagi. Kau cantik lagi, percaya diri, tersenyum lagi. Ya begitulah. Hebat. Namanya anak band pada saat jajanya rock saat itu kan penggemarnya banyak lagi, perempuan macam-macam ya. Itu yang paling terkesan. Sampean main di mana? Mungkin terus ono jaluk foto terus kenalan macam-macam. Itu di Makassar, Pak. Oh, main di Makassar? Di Makassar. On air itu berarti? Iya, off air di pensi SMA 1 SMA 2 gitu. Ya, jadi pada waktu itu soalnya main pertama di luar kota, di luar pulau, yang kita nggak ngira kalau animenya seperti itu. Jadi penonton sampai naik panggung, Pak. Banyak naik panggung ya? Naik panggung, di hotel dikejar. Jadi wah ya waktu itu kenakalannya anak band lah. Iya. Semua gitulah. Jadi kalau mainan mesti wah sudah cocok dengan dikejar-kejar kemana-mana. Kalau setelah itu kan habis itu sudah biasa. Itu yang pertama kali soalnya. Main di luar kota. Main pertama di Makassar. Terus kejadian seperti itu baru percaya bahwa kita, walaupun kita di Surabaya ini ternyata sampai sini animenya seperti ini. Ya. Animenya cukup banyak ya. Kalau di Surabaya yang aliran-aliran gini banyak ya band-bandnya? Akhirnya banyak, Pak. Banyak. Akhirnya banyak. Ya, jadi banyak teman-teman yang main punk, popang. Kebetulan memang saya main punk itu tahun 98. Itu masuknya punk Surabaya ke sini tahun 94 itu masuknya punk itu saya sudah aktif. Salah satu yang memasukkan kulturnya punk dan musiknya juga. Itu kiblatnya ya, musik itu kiblatnya mana? Kalau di barat di mana? Bisa Amerika, bisa Inggris. Kalau saya lebih ke Amerika. Amerikanya ya. Kalau Amerika yang terkenal? Itu ada Blink 182, ada Green Day. Kalau Amerika itu lebih ke lifestyle, nggak ke politik, Mas. Lifestyle ya. Kalau Inggris itu yang protes-protes, yang apa gitu. Kalau saya sing apa itu videonya jongkrok-jongkrokan. Loh, tapi sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang itu masih ada, dan itu sosialisasi untuk itu. Bahwa ini ekspresi itu perlu perjuangan, Pak, di Surabaya dulu. Jadi pertama orang taunya seperti berantem. Jadi tahu saya prosesnya pertama orang namanya pogo kan. Itu belum apa-apa sudah dilarang. Padahal itu ya tarian biasa sportif. Ya, kalau sekarang itu sudah biasa. Sampai sekarang saya kadang-kadang main di eventnya bonek itu Tribun Timur main Green Note, itu ya
orang Pogo itu satu, kalau bonek bikin acara kan penuh polis, Pogo itu seperti itu. Kalau ada berantem dikit itu sudah biasa, tapi sudah menjadi sudah biasa gitu. Berantemnya itu perkara mendem apa senggol-senggolan iki? Senggol-senggolan, Pak. Ada yang kayak gitu. Ada yang mabuk, ada yang copet masuk, kayak gitu-gitu dan sebagainya. Olah copet masuk jarang gembuk isokan. Sing jelas senggol-senggolan pendelikan mendem iya pasti. Ya ben kan ngono bisa. Terus si penggemar sampean yang sampai saat ini terus mengikuti itu dari mana? Yang fanatik? Banyak. Jadi mereka itu sekarang sudah ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, terus ada yang misalnya sudah umurnya masih dengar. Jadi kalau kadang-kadang kita akhirnya sekarang bikin di mall, bisa di pub itu bisa, karena nanti yang datang itu yang mereka zaman SMA dulu itu sudah nggak gini-gini Pak. Jadi dia duduk aja, cuman nostalgia, dia singelong kayak gitu, ya? nyanyi bareng gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu. Iki ono beras organik yang untuk menyehatkan badan, baik untuk kalangan muda maupun kalangan tua. Yang tentunya beras ini benar-benar simple karena organik. Iki mungkin sak kilo atau 2 kilo ya. Iki cuma dikemas begini aja, dan kalau dikemas masih keras, tapi kalau sudah dibuka kan mereka bisa terurai dengan baik. Ini produksinya dari Mantap Food ya. Kalau mau beli ada di bawah sini Instagram maupun WA dan teleponnya. Produk UMKM Kota Surabaya. Boleh dicoba ya. Ini beras buat kalian yang mau nurunin berat badan ya. Ini bisa bikin langsing. Ini dari Mantap Food. Jadi ini packagingnya juga keren. Jadi buat anak-anak kos, kalian yang mau beli beras dengan packaging yang EKG ini cukup membuat kalian menurunkan berat badan. Ini dari Mantap Food. Lanjut nih karo Mas Arif Blingsatan. Mas, sampai kan juga bikin Arkisme Foundation ya? Iya. Itu bergerak bidang apa? Itu di bidang sosial kemanusiaan. Ya. Jadi itu 2015 Pak. Itu apa ya? Jadi waktu itu kan mulai banyak band. Itu sudah mulai rebutan panggung. Bersaing di antara. Akhirnya apa sih yang bisa menyatukan anak-anak dengan satu tujuan? Akhirnya saya milih, kita tujuannya satu, jadi kemanusiaan, jadi sosial sama kemanusiaan. Nah, akhirnya sudah mulai jadi band yang kalau ada event itu royoan, ngajukan proposal dan sebagainya. Akhirnya saya satukan 2 band masuk ke klub. Pak, ini band ini bayarannya sekian ya, ini tak buat donasi, kita manggil yayasan, dibayar di situ. Jadi bisa main bareng. Jadi intinya itu kegiatan yang maksudnya yang realnya, penggalangan dana. Dari situ kita bisa main. Yang jelas tujuan itu orang-orang pokoknya tentang kalau kemanusiaan dan sosial, akhirnya anak-anak itu bisa jadi satu gitu. Akhirnya jalan penggalangan dana apa acara bareng-bareng ya. Lebih kompak ya, berarti nggak rebutan golek panggung. Malah band ada dulu aja. Iki kita nyumbang anak-anak hidrosepalus ya, yuk bayaranmu bayaran murah ya, tapi gak di gawe kene lho. Dikekno wong lho. Langku wong tak tekono nang kono ya di color, di klub, maksud di klub akhirnya main kayak gitu, Pak. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai bosan karena itu dulu sering. Terus ini adalah social foundation yang berbasic musisi, satu-satunya katanya media Spanyol itu satu-satunya dan saya pernah masuk koran El País Spanyol. Jadi social foundation yang
Musisi underground rocker yang untuk sosial dengan gerakan seperti itu gitu. Penggalangan masuk klub. Biasanya kalau di sana itu cari duit, kalau kita itu. Tapi sekarang berkembang ke sini sudah bosan, Pak. Jadi akhirnya saya berkembang ke passion yang lain, sepeda. Sepeda? Ya. Main sepeda pancal? Iya, jadi akhirnya musisi-musisi itu bikin sendiri atau apa-apa. Jadi areisme itu jadi kayak media sosial, kemanusiaan. Ada yang minta tolong, ini saya upload, ada yang nolong, kayak gitu-gitu. Kegiatannya lari ke Street Jackpot sama Homeless Can Eat. Homeless Can Eat itu bersepeda, itu basicnya fixed gear. Fixed gear itu sepeda kurir. Kalau di luar negeri aslinya sepeda back messenger. Saya akomodasi, saya combine, kita seperti kurir back messenger, tapi kita mengantarkan makanan. Jadi kita beli. Awalnya jadi gini, kita sering nonton iklan-iklan yang makan makanan yang enak-enak. Cuman kita juga bersepeda tuh ngeliat orang-orang ini. Orang-orang ini cuma lihat iklannya loh, belum tentu bisa makan. Akhirnya kita galang dana, kita belikan makanan fast food yang enak yang ada di situ dikasih. Itu sudah 2018. Wis gitu sama anak, akhirnya larinya ke situ. Terus ada anak-anak motoran. Jadi anak musisi tetap, anak musisi yang senang sepeda, anak musisi yang senang motoran itu motoran nyari orang kasih uang tunai. Namanya Street Jackpot. Street Jackpot ya. Street Jackpot tuh kayak judi tuh dapat uang banyak gitu. Kayak gitu. Akhirnya jalannya kayak gitu. Nanti kalau donasinya habis baru ben-benan. Baru ben-benan. Duitnya ben-benan kayak gitu. Termasuk motor juga. Motor namanya Street Jackpot. Terus Homeless Can Eat. Terus kemarin lalu pas pandemi itu saya campaign gede-gedean. Akhirnya kita masuk ke komunitas Manasirat apa saja. Yang penting kita harus keluar rumah untuk membantu sama. Jadi bukan kita itu hanya pengantar. Kita bukan Crazy Rich yang duitnya banyak. Cuman kini tatak nang embong pandemi. Akhirnya jadi banyak orang-orang kemarin tuh akhirnya kayak gerak banyak kan sepedaan ada, motoran itu ada beberapa. Itu yang nggak mau pingin bantu tapi nggak berani keluar. Kita dijemput sama sepeda motor gitu. Coba kita lihat di video. Coba. Oh ini yang sepeda. Ini Homeless Can Eat. Ini ya. Ya. Kita belikan fast food. Hei kawanku, jangan kau bersedih, tatap matahari bagi kumpulkan semangatmu. Oh ini. Kita di sini tak lelah bernyanyi, selama suka duka tetap ada menghias. Ini lagunya siapa nih? Ini nggak tahu anak-anak yang edit. Oh yang edit. Bukan lagunya Nana Binsatan ya? Bukan. Tapi aliran ini sama ya? Sama kan alirannya? Musik-musik underground ya? Oh. Saya coba videonya Blingsatan yang waktu di YouTube ada. Sana. Sing main off air. Oh di gedung Jamifah. Ini siapa ini mas? Gitaris ya? Saka. Oh Saka. Anak Surabaya juga ya? Anak Surabaya. Drummernya? Anak Surabaya juga. Anak Surabaya juga. Loh, bule ya? Bukan. Oh bukan? Wah, saya nggak jilbab ya. Sing gondes-gondes gak ono pisan. Sudah kan. Wis gak ono sing gondes-gondes sih. Lah ya biasanya ada gondesnya akeh. Ya ada beberapa sih. Ada beberapa ya.
Cuma bertiga aja ya. 3 aja. Jadi bass, gitar sama drum. Ya kayak sas, kayak Saya sas. sas ini. Oke. Ya. Oh. Waktu main di Tambak Sari pernah nggak off air? Belum Ya. Kayaknya zamannya nggak. Tapi pernah sih ada event satu dua kali yang kalau yang festival rock Nggak. belum pernah, masih kecil saya. Masih kecil ya waktu Iya. zamannya Lox Library masih kecil ya? Masih kecil ya. Loh, Tapi sama- nonton. Ya, sama kalian nonton biro. 75. Oh iya Rek, 75. 75 iya sih kecil. Wah, kalau- Tapi saya nonton, Pak. Nonton ya? Heeh. Aku nonton itu zamannya ya waktu kini STM itu tahun 85 lah, 85. Wah, itu jaya-jayanya rock. Iya. Wah, Kak, Brigade baru-baru. Metal. itu. Wah, dulu saya ngefans Yoyo Brigade Metal itu. Drummer. Ya Brigade Metal vokal. Oh, vokal. Oh, iya vokal. Ya. Iya. Anggota saya ada anak Red Spider. Oh. Josh Munir, Oh iya. Drum. melodi. Melodi ya. Band ini kan anak-anak SMA lebih suka ya. Itu kenapa sih kok suka musik-musik yang on the ground seperti ini? Memang mungkin eranya. Eranya sekarang ya. Eranya. Ya. Oh, kalau dikai lagune Ahmad Albar gak nyambung ada saiki. Yes, sebagian besar ya, sudah. Tapi ada beberapa yang buktinya di Jakarta itu musik-musik lama itu masih anak muda kok yang datang. Wong kita dulu sering ya ngadakan kegiatan di Balai Pemuda itu ada bintang tamu SAS atur basis. Gak sambung arek tak delok. Iya. Gak ngerti kan. Tapi kalau di Jakarta Pak, Hah? di Jakarta itu kayak band-band kayak power metal kayak gitu dia masih punya masa. Jadi ini sedikit saya ceritakan bahwa memang Surabaya ini darurat apresiasi. Oh, darurat aspirasi. Apresiasi sama ekspresinya itu kurang. Kurang ya? Oh. Iya. Kalau beda sama Jakarta, makanya mungkin nanti ada peran yang dari pemerintah untuk itu mungkin karena memang beda seperti Bandung, Jakarta, Bali dan sebagainya. Itu membangkitkan apresiasi gitu loh, apresiasi. Jadi memberikan suatu apresiasi daripada musik-musik lama maupun yang baru benar-benar bisa eksis. Selama pandemi nggak pernah tampil ya, off air maksudnya? Ya jarang, kadang-kadang bikin gigs rahasia. Iya. Tapi ya jarang-jarang. Tapi lebih ke virtual. Lebih ke Kemarin virtual. Ya. Saya kemarin itu karena nggak main musik, akhirnya saya sempat bikin record label hip hop. Oh. Itu namanya Pasukan Record. Umurnya memang pendek banget. Pasukan Record. Label nasional, label lama terus dibikin PT label nasional. Kemarin saya itu karena buntu nggak punya duit. Akhirnya saya presentasi ke Jakarta dan saya bikin konser tunggal pertama virtual di atas langit Jakarta. Oh. Itu saya bikin karena kepepet nggak bisa. Akhirnya saya bikin label, bikin event. Karena basic saya event, karena virtual. Jadi saya nggak perlu ke Jakarta, harus jamu makan, jadi virtual di rumah. Presentasinya dari rumah, goal. Terus bikin namanya New Icon. New Icon itu kayak lomba hip hop nasional kayak Indonesian Idol gitu, tapi hip hop. Itu bikin di Jakarta, jual konsep. Dia konser jalan tunjungan kok. Pengennya saya. Gak ya kok. Iya. Loh, enggak habis lebaran ya. Ini ya. Iya, itu kemarin saya juga ngobrol sama Burger Bolong itu. Siapa? Burger Bolong itu, Cak. Oh, burger. Iya. Iya, Doro. Kemarin aku kan ketemu kok ngajak aku. Tapi memang dia kapan nanti kesini itu kayak bagus, Cak. Itu tunjungan itu perlu diangkat. Jadi ada dari semua komponen bisa melihat. Iya. Ya kalau yang saya nilai kita itu harus
bikin sesuatu dari kota sendiri, tapi bisa dikonsumsi secara nasional. Betul. Kalau bisa internasional. Jadi itu nanti bisa mengangkat kita, apresiasinya anak-anak Surabaya. Kan anak-anak Surabaya itu nggak punya kepercayaan diri terhadap artis lokalnya. Iya, betul. Karena kita kalau mau besar harus pindah ke Jakarta. Nek arek-arek Surabaya nek Jakarta dadi wong Jakarta kabeh. Dadi wong Jakarta. Dadi wong Jakarta. Cumane akeh yang ngono. Padahal teman-teman saya yang dari Jogja kayak Eno Sukamti, Saiki Dok, Superman is Dead dan sebagainya. Dia pulang ke kotanya. Dia bikin sesuatu. Superman is Dead itu memang Bali dia ya. Ya. Lokalnya kuat, dia bikin sesuatu dari kotanya tapi untuk konsumsi luar. Nah, sebenarnya saya ada banyak program-program seperti itu yang pinginnya seperti itu. Di antaranya nggak hanya musik, Pak. Homeless Can Eat ini itu juga yang pertama. Yang pertama bersepeda dengan membagikan makanan. Bagi makanan. Sekarang banyak sekarang Jakarta, di Bandung, dan bahkan kalau saya sepedaan ke Jogja ke apa itu bisa berbagi walaupun saya sendiri kayak gitu. Nah, ini saya mau bawa ke festival film internasional, kultur bersepeda. Kultur bersepeda. Saya klaim ini kulturnya Surabaya. Jadi ini yang awalnya Surabaya itu bersepeda kurir, kalau di luar negeri itu kerja, tapi ini berbagi. Nah, rencananya saya itu ingin bersepeda itu ke Asia. Kuat ada Denggule. Loh, maksudnya membawa kultur ini. Membawa kulturnya ke Singapura, Iya. Nah, nanti beritanya kan bisa ke nasional. Surabaya yang dibawa. Karena kultur ini dimulai dari Surabaya gitu. Bolak gawe konser ngene Jalan Tunjungan. Kono anune lho, kono anggarane ya apa? Ya nanti Mas enggak ada. Ya nanti bayari pemainnya gak ono. Ya nanti kita package karena band Surabaya juga banyak. Nanti kalau Tunjungan ini dibikin milik semua. Jadi di jalan trotoar yang dekat itu main di ya stite ya trotoar itu kayak di luar negeri itu loh. Iya. Saya kemarin bikin di situ. Rame ya kan. Itu kalau dibikin itu enggak apa-apa, Jaya. Loh, wis. Lah awake dhewe sing melok nyangkune enggak ada masalah lah kok. Siap. Lah sound listrik cuma bayari bene gak ono. Gampang nanti. Sound itu semua alat-alat anu kene. Ya, cuma bayari pemainnya gak ono. Gak apa nanti diawali dengan kolektif aja. Lah. Terus yang bayarin biar sponsor-sponsor. Lah. Kan banyak industri burger bolong kan bayarin. Kalau video klip kemarin sering saya main di situ. Jadi Tunjungan itu ya. Tunjungan itu ya video klip. Video klip. Makanya kok penggemar sampean itu kumpul anu. Nanti kita bikin lah di Jalan Tunjungan itu. Siap. Jadi benar-benar sing ono kemarin kita bikin sama Kelanting bikin. Ini kalau ini anu lho, kayak kemanusiaan nyumbang Semeru pinginane wis kayak kita bikin. Wah, kan lumayan. Semua kan punya fans sendiri deh. Lah ngumpul dari situ lah ya wae to. Iya. Gitu. Para fans ini ngumpul dari situ ya wae gak titik. Blingsatan punya fans sendiri. Apa nek di fans sendiri. Yang ngumpulnya dari akeh. Nah, rame dari Tunjungan Josuwe. Siap. Iya toh. Siap. Oh cuma bentang sing rada ono jenenge titik ngono. Siap. Iya. Nanti kita akan bikin lah di sana. Supaya apa? Supaya habis COVID ini ya bangkit lagi. Musik harus bangkit lagi. Siap. Itu kita akan bangkitkan. Ya nanti kalau jalan-jalan Surabaya dibuka, ya kita main di sana. Tambaran enak tambaran. Ya, Cak Ji bilang gitu loh. Kita habis ini band-bandan. Loh iya band-bandan. Kita Jalan Tunjungan itu bisa dipakai ya. Pakai. Keren Cak. Keren. Keren. Kita break dulu sebelum selanjutnya. Mas Arif, untuk kedepannya Blingsatan ini karena pandemi sudah menginjak level 1 dan pemerintah sudah berancang-ancang dengan 6 bulan kalau sudah memang kasusnya itu benar-benar stabil maka dicabut menjadi akademi. Apa kedepannya? Ini kita dalam proses pembuatan album. Terus memang sengaja kita ngeluarin ada 2 single. 2 single itu lagu Kelas Merdeka sama Mau Kan Totai itu sudah keluar. Itu rencana kita mau tour
Kemarin Betul. sudah apa agent-agent terus EWO yang keluar itu sudah bikin penawaran. Jadi udah lama 2 tahun kita nggak 2 keluar. tahun nggak ngapa-ngapain, cuma main virtual doang. Jarak jauh. Iya. Kita kan ingin ya ketemu Van lagi, gimana reaksinya, gimana animonya setelah ini. Kan kita harus cek sound seperti itu. Iya. Kalau kita nggak cek sound, hilang kabeh penggemar kalian. Nah, kira-kira nanti ya kita kan punya sosial media. Coba sekarang kalau mempromosikan, wis gak perlu pakai promosi dewe iki punya sekian ribu pengikut ini, promosi lo dewe lah, wah kira dikumpul loh. Kan seperti itu ya. Kemarin kita coba seperti itu, ternyata juga masih orang-orang mempunyai satu respon yang cukup bagus. Iki main kayak ono ini nih. Saya terinspirasi gini, kemarin waktu kita main di Tunjungan zaman anak ini, main The Beatlesan. Loh kalau di luar negeri itu, saya ke sana, trotoar buat main loh. Dan keren, gak perlu panggung gede dan orang itu lihat. Terus ono tariane opo. Wah keren tak delok. Aku ngene Australia, Melbourne, ngene London, tak delok gitu. Lagi begitu ono tunjungan ngono, wah gak kalah karo Malioboro. Arek-arek sing karo jak main ae yang gini. Lebih keren lagi tak pikir. Iya kemarin saya bikin lagu tapi featuring sama band lain itu bikin video klip itu kayak gitu. Jadi band saya hadapkan ke di depannya bergulung di trotoar itu ya. Itu hanya impian tapi habis ini kenyataan ya. Oh, asli. Siap. Get no pokoknya. Keren, sumpah keren. Kita dulu mainnya di ini agak lebar, jadi di apa itu sebelahnya agak ke utara sedikit yang ada trotoar besar, depannya BPN. Oh iya. Parkirnya langsung dimasuk ke BPN. Oh iya. Kasih karpet ngono wis Kan main. gini jalannya gitu. Oh iya. Waduh, wah mantep mainnya. Waduh. Iya kemarin lihat Instagramnya Wawan Klanting itu. Lah, itu main sama kita itu anak-anak. Siap. Pesan sampean untuk anak band-bandan, untuk para seniman musik dan segala macam terhadap pemerintah kota seperti apa? Jadi kita berharap sama pemerintah kota itu memfasilitasi. Ya. Jadi salah satu apresiasi dan ekspresi musik itu adalah hal positif yang melarikan sesuatu yang negatif. Jadi kalau itu dibuka lebar, saya yakin semakin berkurangnya hal negatif. Karena hal negatif itu karena apa yang dimana secara psikologis anak muda itu harusnya ada di tempat-tempat untuk berekspresi, berapresiasi itu nggak ada, akhirnya dia meluber dengan bentuk yang macam-macam. Nah, kalau itu memang dibuka apresiasi ekspresi itu fasilitas dan dukungannya, saya yakin itu mengurangi hal negatif. Banyak ada musik, ada olahraga seperti skate, BMX, sepeda, terus motor custom itu kan juga seni Pak. Jadi bikin motor itu saya memang terjun di banyak itu. Yang saya lihat itu memang support itu untuk Surabaya. Dan satu lagi Pak, untuk nyelip, maksudnya itu kita sama dengan kota lain. Nyalip lah. Kita butuh movement yang sifatnya itu nasional, bisa disuruh nasional, tidak harus mahal, itu unik, nanti itu bisa berbicara ke nasional. Jadi bukan hanya untuk konsumsi lokal aja, nasional ataupun internasional. Itu nanti yang bisa mengangkat anak-anak Surabaya secara mental juga, bisa menimbulkan kepercayaan lokal itu. Misalnya, jadi kayak yang saya tahu kayak Superman's Dead, Bargegil. Bargegil itu dari mana? Dari Bandung. Oh Bandung gitu ya? Ya. Mereka itu bisa tur ke luar negeri. Iya. Mereka disupport sama pemerintah. Pemkot. Brisatan termasuk itu punya link ke sana. Cuman berangkatnya bingung. Disupport. Beres. Terima kasih. Jadi, itu jadi anak-anak banyak sih band-band di Surabaya itu banyak. Jadi dia punya link untuk yang saya tahu Bandung Jakarta itu cuman dia berangkat, dia diekspos tur ke luar negeri, band Bandung, band Jakarta. Dia cuman hanya link. Aku lihat teman-teman pernah, saya bisa Mas ke sana. Cuman itu nggak ada dana. Aku tanya, karena mereka juga komunikasi anak Bandung. Loh, kamu ajuin ke departemen di itumu, kamu bawa misi
pariwisata atau apa itu biasanya kalau Bali seperti itu, Bandung seperti itu, nah, itu bisa berangkat. Nah, pengennya seperti itu. Loh itu kalau anak-anak BMX itu juga termasuk komunitasnya anak-anak underground gitu ya. Erat sekali, BMX, sepeda, motor, musik itu erat sekali. Kok sampean main kok anak buah arek BMX sing arek Freshly yuk tak tekan main nang kono. Cek atraksinya kono. BMX kan. Loh, Bondi iya itu anak buah kabeh lah wis siap. Kan kita yang nyediain untuk fasilitas untuk spekatnya apa? Ya. Skateparknya. Nah, spek yang di sebelah ini itu kan kita kenal semua anak buah saya sebelah. Yang main freestyle itu ada yang Jini memang boys. Loh iya itu nanti tak datang sampai main anak-anak biar atraksi di situ. Ya. Jadi ketok underground ini benar-benar siap. Iya dah. Oke, terima kasih Mas Arif Dingsatan Band. Tadi sudah banyak ngobrol jagongan dengan kita dan masukan-masukan untuk pemerintah Kota Surabaya, dan mudah-mudahan fasilitas umum yang bisa dipakai untuk masyarakat, untuk komunitas atau untuk kesenian apa saja, insya Allah nanti Pak Erik dan bersama saya tidak akan mempersulit hal-hal semacam itu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi pada jagongan berikutnya.